Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya jadi jam 3 ya kita bertemu hari ini. Terima kasih. Sebelumnya ada 17 ya. Sebelum ada di sini harusnya 34 ya muridnya. Sekarang 50% ya. Enggak apa-apa. Oke. Memang ada yang angkatan 2017, ada yang belum bisa ikut. Oke. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai. Oke, kita bisa menginjak modul ke-13. Jadi, pemberitahuan bahwa um, minggu ini itu adalah minggu ke-15. Jadi, minggu ke-16 pasti adalah UAS ya. Jadi, minggu depan itu UAS. Sekarang adalah minggu 15. Minggu 15 ini materinya adalah animasi pada Blender khususnya yaitu rendering secara cycles. Jadi kalau silakan dibuka e-learningnya masing-masing, nanti di-download yang di pertemuan 15 ya, pertemuan 14 sampai 15. Jadi kalau saya bahas sedikit, kemarin ada pertemuan 12 sampai 13 ya. Pertemuan 12-13 ini mengenai rigging karakter. Rigging karakter yaitu bagaimana cara objek tersebut bergerak dengan cara memanfaatkan tab rigging, yaitu kita membuat suatu poin-poin di dalam objek kita, lalu kita animasikan sehingga objek tersebut bila kita klik atau kita bergerak secara kita tekan di keyboard gitu ya, nah itu dia bisa bergerak sesuai dengan apa yang kita animasikan. Contoh umpama tangan bergerak atau kaki bergerak, nah itu bisa ya. Oke, nah itu adalah pertemuan 12 sampai 13. Nah, minggu ini yaitu pertemuan 14 sampai 15. Ya, pertemuan 14 sampai 15 di sini yaitu kemarin modulnya. Jadi modulnya itu dua pertemuan itu bisa saja satu modul. Jadi kalau Mama tertulis di sini adalah modul 12, nah itu pertemuan 12 sampai 13. Nah, sedangkan modul 13 itu kita pakai di pertemuan 14 sampai 15. Nah, terus dari sini saya bisa buka ya. Jadi ini di-download, silakan di-download. Filenya besar, jadi kenapa saya pisah-pisah seperti ini? Filenya sebenarnya satu RAR. Nah, sedangkan di e-learning itu 50 MB batasannya. Jadi ini satu file ini adalah terdiri dari ada file Blender 12 ya. Ini file Blender 1 sampai 7, 8 sampai 11, 12 sampai 17 kalau nggak salah. Nah, ini silakan di-download. Nah, nanti dibuka. Nah, sebelumnya saya sharekan dulu biru ini. Nah, ini ya materi hari ini yaitu rendering secara cycles. Jadi mungkin hari ini sampai uh, jam 4 ya kita memperbedah materi. Nanti selanjutnya bisa dibuka sendiri materinya di Blender masing-masing. Sudah saya share filenya ya. Jadi animasi di Blender, rendering secara cycles. Jadi bagaimana cara memahami interactive rendering in cycles. Jadi rendering itu ada berbagai macam. Kalau silakan dilihat di Blender itu ada if, ada workbench, ada cycles. Nah, khususnya di sini adalah kita pakai cycles. Mengapa kita pakai cycles? Karena dia paling uh, kecepatan rendernya paling baik daripada yang lain dan secara realistik itu renderingnya hasilnya adalah maksimal gitu ya untuk merendering animasi. Jadi khususnya untuk interactive rendering in cycles itu cara kerjanya itu adalah cara kerja ray tracing, yaitu kecepatan render pada cycle yang lebih lama daripada Blender render. Itu ray tracingnya. Jadi material pada cycle render secara default adalah tipe node. Jika ingin membuat hasil render yang realistik, sebaiknya menggunakan cycle render.
Nah, sumber cahaya pada cycle render adalah menggunakan objek lampu dan juga bisa menggunakan material tipe emission yang diaplikasikan pada mesh objek apapun. Jadi kita bisa pakai, kemarin kan sudah belajar lighting ya, bagaimana cara memberikan cahaya pada objek sehingga objek tersebut bisa eh, apa namanya dia adalah black gitu ya, kita bisa pakai tab lampu di situ atau tab light ya, dan bisa diberikan pencahayaan lebih redup atau bagaimana. Nah, kemarin sudah belajar. Nah, sekarang ada tipe emission ya, menggunakan material tipe emission yang diaplikasikan pada mesh ya. Kita bisa sebut objek itu sebagai mesh. Jadi mesh itu bisa kita artikan bisa sebagai kubus. Nah, di sini ya ada add mesh. Nah, mesh, nah dia ada kubus, ada circle, ada silinder, ada cone atau kerucut, ada bidang datar atau plane. Nah, itu kita sebut sebagai mesh ya. Oke. Nah, itu adalah interactive rendering in cycle. Jadi dibaca sendiri nanti bisa. Jadi kalau mau kita simpulkan, cycle render adalah produksi berbasis fisik pada Blender. Jadi berbasis fisik. Jadi sebelumnya kan kita kan membuat objek, mewarnai objek, memberikan rigging pada objek, lalu membuat suatu animasi seperti air mancur ya kan, kemarin air mancur, terus ada membuat objek seperti detak jam gitu ya, tapi kita pakai seperti bumi mengitari matahari. Nah, kemarin kita buat objek seperti itu ya. Nah, itu pertemuan kemarin. Nah, sekarang dari pertemuan-pertemuan 1 sampai 14 itu atau 1 sampai 13 itu dimanfaatkan objek tersebut dengan memanfaatkan yaitu cycle rendering, yaitu di bagian akhir ketika sudah membuat objek yaitu merender objek tersebut hingga menjadi suatu gambar atau video ataupun bisa kita sebut sebagai video musik ya. Karena di pilihan render di Blender itu ada 3, mau di render image atau video atau uh, apa namanya itu atau musik video gitu, musik ya, sorry, musik. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh hasil cycle render. Nah, ini sudah bagus ya. Jadi dari hasil pilihan objeknya itu dia sudah buat seperti berikut. Ini contoh yang sudah baik. Jadi ada objek seperti ini sebelumnya, terus dia aplikasikan cycle render. Hasilnya adalah yang pasti adalah tiap pixel-pixel image itu lebih terlihat. Lalu kecepatan rendernya ketika cycle render itu memang lebih lama dibandingkan yang lain, tapi lebih baik karena dia um, mengaplikasikan uh, suatu hasil image yang lebih baik dibanding yang lain. Ya, seperti umpama image dengan 1 MB dengan 30 MB umpama, bagusan mana? Yang pasti ya bagusan 30 MB karena lebih banyak ruang-ruang untuk pixelnya dibanding 1 MB seperti itu. Nah, itu hasil cycle render. Nah, oke. Selanjutnya silakan dibuka filenya masing-masing kalau memang sudah ada um, ya bisa dibuka. Nah, kalau belum saya akan bukakan di sini. Ya, jadi dibuka file dari Blender. Nah, ada 12 file. Nah, yang pertama ini kita buka yaitu file cap 1 ya. Ini saya save dulu. Nah, cap 1. Cap 1 di sini itu adalah file yang sudah jadi ya sebelum cycle render. Jadi kita punya satu file. Nah, untuk menggunakan cycle render, nah atur sebagai active render engine di header editor. Jadi ada di sini scene ya, pilihan scene di tab kanan. Lalu
di sini ada pilihan render engine, ya kan? Render engine di sini ada berbagai macam pilihan. Nah, salah satunya adalah cycle. Nanti kita pilih cycle. Nah, sebelum itu kita perlu tahu yaitu interactive rendering dapat dimulai dengan mengatur editor 3D View untuk menggambar mode render menggunakan Shift Z. Jadi di sini ada pilihan, ada default, ada compositing, ada animation. Nah, kita coba lihat 3D View. Nah, ini 3D View. 3D View full itu menunjukkan bahwa dia uh, tampilan 3D ya, secara 3D. Nah, kalau secara default itu kita bisa mengedit. Kalau 3D View full, tampilannya saja. Sedangkan kalau default, kita bisa mengedit di tab default ini. Nah, untuk melakukan render, kita bisa pilih bagian di render di sini ya kan, render image. Nah, untuk melakukan render di sini kita menggunakan ya, untuk as you know ini adalah Blender versi berapa ya ini ya? Blender gimana? 2.82 ya. Jadi 2.82 saat ini yang saya gunakan agar biar sama Blender 2.82. Baik, saya lanjutkan. Di sini Anda bisa memilih untuk merender image dengan cara render image. Nah, sebelum merender image, kita di file tersebut kita tidak punya yang namanya tab kamera. Nah, cara untuk menambahkan kamera di dalam suatu objek yang telah kita buat, kemarin sudah ya, saya ulang lagi. Jadi, pilih Add, lalu pilih kamera. Add kamera, object to the scene. Nah, klik. Nah, seperti ini. Nah, inilah kamera kita. Kalau kita ingin melihat preview dari kamera kita, kita bisa pilih apa? Add kan view baru ya. Nah, dengan cara lihat mouse saya ya. Jadi ini kita arahkan ke sebelah kanan, tengah-tengah sebelah kanan seperti ini ada tanda plus sampai tanda plus seperti ini. Lalu klik, lalu geser. Nah, akan ada dua Windows. Setelah itu kita ganti view-nya jadi view as a viewpoint kamera. Nah, ini ya. Terus kita pindah tab kamera di user perspective ini. Kita beralih ke user perspective. Kita klik yang ada di sisi kiri sebelah kan ya. User perspective. Nah, kita pilih move selected item. Nah, kita geser ke atas biar bisa terlihat. Kita geser ke bawah. Nah, nah, bisa terlihat ya bahwa yang saya inginkan adalah perspektif dari buah jeruk lah. Kita anggap jeruk lah ya ini ya. Nah, kita bisa pakai scale atau move aja ya. Nah, ginilah cukup ya. Nah, sedemikian. Oke, kita setting. Bentar, sebelum itu saya pilih. Oke. Oke, di sini ya. Nah, ini untuk menambahkan kamera agar bisa terlihat nanti ketika di render. Oke. Setelah selanjutnya yaitu uh, kita pilih cycle render ya.
Kita beralih ke cycle render. Nah, setelah kita melakukan perlengkapan untuk melakukan render, yaitu meng-add kamera, yaitu kita bisa melakukan pilih cycle render. Di sini ada render engine, cycle render. Nah, cycle render dapat menggunakan GPU atau CPU Anda untuk rendering yang lebih cepat. Nah, kalau kita pilih GPU, kita bisa lebih cepat, GPU compute. Untuk melihat apakah dan bagaimana Anda dapat menggunakan GPU, kita bisa langsung klik render. Kita coba. Nah, kita bandingkan bahwa ketika kita menggunakan GPU, oh, your meeting will end in 10 minutes. Oke, berarti ini saya tidak upgrade Pro ya. Saya hubungi IT-nya sebentar ya, biar saya Pro. Atau kita bisa ulang lagi nanti ya. Atau kita ulang ya, nanti silakan ikuti link yang baru ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Nah, oh, tak saya tutup. Oke, render image. Nah, render image berapa detik tadi ya? Sepertinya, nah ini ya, kita bisa lihat di time di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan GPU compute, itu kita butuh time 18 second ya. 18 second, nah kita bandingkan dengan, umpama kita pilih ini CPU. Nah, kita tunggu. Nah, jadi saya ulang, untuk mengaktifkan cycle render, kita bisa masuk ke port view, ya ini namanya port view, dan scroll ke bawah menu ini, dan centang cycle render. Bukan centang ya, pilih cycle render. Nah, cycle render di sini. Oh, kok saya nanya. Nah, ini 18 second ya kebetulan. Nah, kebetulan saya pakai GPU di sini. Jadi mungkin antara CPU dan GPU hampir sama ya kecepatannya. Jadi CPU kita pakai i7 kalau saya di sini. Terus sebentar. Jadi GPU di sini, kalau GPU saya pakai RTX 2080 Ti. Jika CPU saya memakai Intercore i7. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin karena sama waktunya itu tergantung device-nya. Untuk bila saya lebih bagus dipakai GPU, use GPU compute device for rendering, configure to excellent ini ya, cycle in ray tracing. Maksudnya adalah lebih cepat pakai. Nah, selanjutnya kalau mamanya lihat di modul, kita sampai halaman 2 ya. Nah, ini pilihan sebelum cycle render. Nah, setelah cycle render, hasilnya adalah terlihat seperti realistik. Nah, ini tergantung objek yang kalian punya. Ini contoh adalah objek yang saya ajar. Nah, ini sebelum cycle render tadi. Nah, ini yang setelah cycle render. Nah, ini sebelum, setelah. Oke, next. Salah satu hal yang menarik tentang cycle render itu adalah cycle render itu interaktif dan akan menggunakan GPU di sistem kita untuk mempercepat. Jadi jika kita pergi ke port view di sini, kita beralih ke port view dan kita pilih menu setting port view di sini, kita bisa melihat opsi render. Nah, ini ya, render di sinilah.
Contoh ada opsi rendered view, fitur set, supported, eksperimental, ya. Jadi mama kita coba pilih if ya, render engine if. Nah ini saya tutup tadi. Kita pilih render image, pilih if. Yang pasti dia memakan banyak waktu ya, dan juga nggak akan lama. 5 menit remaining meeting time ya, saya coba. Jadi dengan cara workbench. Nah kalau kita pakai yang render engine, kita bisa lebih ke realistic object. Oke, next. Nah, oke. Jadi kecepatan render ini tergantung pada kecepatan graphic card yang Anda punya. Graphic card dan GPU yang Anda punya. Jadi jika memiliki graphic card yang cepat, kita bisa masuk ke tab render di bagian bawah, lalu kita bisa pilih GPU, compute. Nah, sekarang perhatikan seberapa cepat sistem kita merender dengan GPU yang cepat. Jika kita menggunakan CPU, proses render akan berjalan lebih lama. Jadi, hal tersebut bergantung pada sistem dan seberapa cepat GPU Anda memproses. Tapi biasanya, jika Anda memiliki graphic card yang baik, silakan gunakan dan nyalakan GPU Compute. Jadi selain Anda dapat mengubah beberapa detail yang digunakan saat pengambilan contoh seperti ini, jadi kita bisa pilih dua preset. Jadi kita bisa punya Blender ini punya suatu tab yang namanya Final and Preview. Ya, jika Anda ingin menggunakan preset tambahan, itu ada di tab sampling. Tab sampling di sini. Lalu ada pilihan preview. Nah, ini tergantung blendernya ya. Kalau di sini blender 2.77 yang ada di buku. Nah, ini adalah 2.8. Coba saya ganti ke 2.77 dulu. Saya downsave. Nah, saya install nggak ya? Blender. Wah, saya nggak install di sini. 2.8, 2.91. Nah, kalau kalian menggunakan Blender 2.77 ya, seperti yang ada di buku, di modul, itu kalian bisa menggunakan uh, detail pengambilan sampel, yaitu bisa pilih final and preview. Nah, di sini ya. Ini terlihat sekali bahwa dia menggunakan versi 2.77. Nah, kalau kalian pakai Blender 2.77, ketika buka file cap 1201 di sini, ada pilihan waktu di bagian scene ya, terus ada pilihan di bagian sampling, ada preview, mau final atau preview. Nah, ya. Nah, apa hasilnya gitu ya? Nah, di sini jadi kita bisa pilih preset final atau preview. Jika ingin menggunakan fitur pratinjau atau preview, itu bisa pilih preview.
Nah, jumlah sampel itu tergantung pada kualitas sampel tersebut. Maksudnya ketika kita merender, nah jumlah file atau file size-nya itu ya kecepatannya tergantung dengan jumlah apa namanya 50 MB apa sih dengan 3 MB ya pasti lebih cepat 3 ya itulah logikanya. Di modul ya saya jelaskan yang ada di modul itu seperti itu. Jadi jika Anda memiliki grafik card yang cepat lagi-lagi maka bisa pilih yang grafik card lebih cepat. Nah, itu tidak harus, tapi kalau umpama ada pilihan ya silakan dipakai. Nah, oke, itu adalah preset setting. Selanjutnya kita beralih ke bab render setting in cycle. Render setting in cycle ya. Oke, sebentar.